Membahas tentang Kerajaan Kediri tidak lepas dari yang namanya Mapanji Jarasakan dan Airlangga. Siapakah mereka dan apa peran mereka dalam berdirinya Kerajaan Kediri? Sebelum membahas tentang Kerajaan Kediri, kita membahas dulu tentang Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan berlokasi di Jawa Timur dengan rajanya bernama Raja Airlangga. Raja Airlangga merupakan satu-satunya raja di Kerajaan Kahuripan. Hal ini dikarenakan ia memilih untuk membagi kerajaannya menjadi dua untuk kedua putranya. Raja Airlangga berkuasa dari tahun 1019 sampai 1042. Raja Airlangga melakukan pembagian kekuasaan dengan tujuan untuk mengantisipasi dari kemungkinan terjadinya pertikaian dan perebutan kekuasaan antara kedua putranya, yaitu yang bernama Sri Samarawijaya dan Mapanji Jarasakan. Pada tahun 1041, Raja Airlangga memutuskan untuk membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua, dan masing-masing wilayah tersebut dijadikan sebagai kerajaan. Salah satu kerajaannya diberi nama Panjalu atau Kediri, yang diberikan kepada anaknya yaitu Sri Samarawijaya, dan wilayah kerajaan lainnya diberi nama Jenggala atau Kahuripan, dan diberikan kepada anaknya yang bernama Mapanji Jarasakan. Kedua wilayah kerajaan itu dibatasi oleh Sungai Brantas. Kerajaan Panjalu menguasai daerah Kediri dan Madiun, sedangkan Kerajaan Jenggala meliputi bagian timur, yaitu Pasuruan, Rembang, Malang, serta delta Sungai Brantas, yang pelabuhannya berlokasi di Surabaya. Pembagian wilayah kerajaan tersebut dirasa masih belum memuaskan bagi kedua anak Raja Airlangga. Dan kondisi itulah yang mematik kembali terjadinya konflik dan peperangan antar saudara. Peperangan antara Kerajaan Panjalu dengan Kerajaan Jenggala masih terus berlanjut sampai kurang lebih 60 tahun. Hal tersebut dikarenakan kedua anak Airlangga sama-sama ingin dan merasa pantas untuk mewarisi tahta ayahnya. Nah, suatu masa, Kerajaan Panjalu berhasil memenangkan perang saudara tersebut dan sukses merebut tahta yang dikuasai oleh saudaranya. Setelah berhasil merebut wilayah Kerajaan Jenggala, ibu kota Kediri atau Panjalu dipindahkan ke Daha. Kerajaan Kediri berdiri kurang lebih selama 200 tahun. Dan raja-rajanya adalah yang pertama Sri Samarawijaya yang memimpin dari tahun 1042 sampai 1044. Sebagaimana kita tahu, Raja Sri Samarawijaya merupakan pendiri Kerajaan Kediri yang merupakan anak dari Raja Airlangga. Raja yang kedua adalah Sri Bameswara yang memimpin dari tahun 1117 sampai 1135. Selanjutnya, raja yang ketiga adalah Sri Jayabaya yang memimpin dari tahun 1135 sampai 1159. Sri Jayabaya adalah raja yang bijaksana yang berhasil mengantarkan Kerajaan Kediri menuju puncak kejayaannya. Pada masa kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai pantai Kalimantan dan Kerajaan Ternate. Karena wilayahnya begitu luas,
bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimilikinya juga sangat kuat. Bahkan kerajaan ini sangat terkenal hingga ke Tiongkok. Dibuktikan dengan tulisan saudagar bernama Kou Kufei tentang karakteristik masyarakat kerajaan Kediri yang berada di bawah kepemimpinan Jayabaya. Raja yang keempat adalah Sri Sarweswara yang memimpin dari tahun 1159 sampai 1169. Raja yang kelima adalah Sri Aryeswara yang memimpin dari tahun 1169 sampai 1181. Raja yang keenam adalah Sri Gandra yang memimpin dari tahun 1181 sampai 1184. Dan raja yang ketujuh adalah Sri Kameswara yang memimpin dari tahun 1184 sampai 1194. Selanjutnya, raja yang ke-8 atau raja terakhir kerajaan Kediri adalah Sri Kertajaya yang memimpin dari tahun 1194 sampai 1222. Sri Maharaja Kertajaya adalah sosok raja yang terkenal sangat kejam dan jahat. Ia juga mengklaim bahwa dirinya adalah jelmaan dari seorang dewa. Di masa kekuasaannya, ia memaksa kaum Brahmana untuk menyembahnya dan berkata bahwa hanya Dewa Siwa yang bisa mengalahkannya. Kekejaman dari Raja Kertajaya terlihat sangat jelas ketika ia tanpa ragu menyiksa kaum Brahmana yang membangkang untuk menyembahnya. Sri Maharaja Kertajaya mendapat pemberontakan dari Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok. Lalu Kertajaya kalah telak oleh Ken Arok yang membuat Raja Kertajaya menyerahkan kekuasaannya kepada Ken Arok. Beberapa peninggalan kerajaan Kediri, yang pertama adalah Prasasti Sirah Keting yang ada pada tahun 1140 Masehi. Prasasti yang satu ini menuliskan tentang kisah Raja Jayawarsa yang memberikan hadiah kepada masyarakat di kerajaan Kediri berupa tanah. Peninggalan kerajaan Kediri yang kedua adalah Prasasti Ngantang yang ada pada tahun 1135 Masehi. Isi dari peninggalan kerajaan Kediri ini ialah sebuah cerita mengenai Raja Jayabaya yang memberikan hadiah kepada masyarakatnya di Desa Ngantang berupa sebidang tanah bebas pajak. Prasasti yang ketiga adalah Prasasti Jaring. Pada Prasasti Jaring terdapat cerita mengenai tentang Raja Gandra yang membuat dan memberikan nama pada sejumlah hewan seperti tikus hingga kebo atau kerbau. Dan prasasti yang keempat adalah Prasasti Kamulan yang ada pada tahun 1194 Masehi. Prasasti ini berisi kisah tentang Raja Kertajaya yang mendeklarasikan kemenangan kerajaan Kediri dari peperangan melawan musuh di Katang-Katang. Nah, itulah tadi tentang sejarah berdirinya kerajaan Kediri hingga runtuhnya kerajaan Kediri, serta beberapa peninggalan dari kerajaan Kediri. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan.